Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelasnya dipersilahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan menabsen terlebih dahulu Dina Fitria, Hadir, Bu. Naswa Luna, Hadir, Bu. Erwin Ramadhani, Hadir, Bu. Puji Sarenja, Hadir, Bu. hadir semua ya. Ya, Bu. Nampaknya anak-anak ibu kurang semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Ice breakingnya itu namanya tepuk semangat. Gimana tepuk semangat itu? Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasionalnya itu lagu Padamu Negeri. 1, 2, hingga. Padamu negeri kami berjanji. Dan silakan duduk lagi. Negeri jiwa raga Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu menjelaskan rasio trigonometri yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya yaitu tentang teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat rumus dari teorema Pythagoras? Masih, Bu. Silakan Rena, apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk A kuadrat C kuadrat dikurang B kuadrat, Bu. Bagus. Beri plus untuk Rena. Selanjutnya yaitu pengertian trigonometri. Trigonometri merupakan hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga. Dasar dari trigonometri adalah memahami segitiga siku-siku. Yang dimana di dalam segitiga siku itu terdapat salah satu sudutnya sebesar 90 derajat, dua sisi yang saling tegak lurus, dan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut dengan sisi miring atau hipotenusa, atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Adapun penamaan sisi pada segitiga siku-siku yaitu di mana dimana di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku yang ada titiknya itu ada A, B, dan C. A, B, dan C. Dimana untuk A, B itu disebut dengan C, dan untuk AC itu kita misalkan dengan B, dan CB itu kita misalkan dengan A. Yang dimana
Untuk B ini disebut dengan sisi samping. Untuk A-nya yaitu sisi depan. Dan untuk C-nya adalah sisi miring. Adapun perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada sin, sin itu sudut depan tadi kan A, untuk mencari sin alfa yaitu rumusnya sin A per C, cosnya yaitu B per C, tangen yaitu A per B, untuk kosekannya itu kebalikan dari sin, dimana sin alfa, kosekan alfa sama dengan C per A, sekan alfa sama dengan C per B, dan untuk kotangennya yaitu B per A. Yang dimana A tadi itu adalah yang dimana A itu kan sin depan, untuk C itu miring, dan untuk B nya samping per miring, untuk A depan per samping. Untuk kosekannya itu miring per depan, untuk sekannya itu miring per samping, untuk kotangennya itu samping per depan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut, kita ke contoh soal. Di mana contoh soalnya itu diketahui segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-siku di A panjang sisi AB adalah 4 dan AC adalah 3 cm, BC 5 cm, dan sudut ABC adalah theta, dan tentukanlah perbandingan trigonometri tersebut. Dimana untuk sini itu ini adalah gambar dari siku-sikunya, ada sudut A, B, C, dimana AC-nya itu ada 3, BA-nya itu ada 4, dan BC-nya itu ada 5. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumus dari sini itu tadi rumus dari sini itu tadi depan per miring. Depan per miring. Dimana depannya itu ada 3 per 5 dan miringnya itu ada 5
rumusnya sama dengan samping per miring. Untuk nilai sampingnya itu ada 4 per 5 miring. Untuk tangannya itu depan per samping. Untuk nilai depannya itu ada 3, sampingnya itu ada 4. Dan untuk kosekannya itu miring per depan, Bu. Miring per depan, dimana nilai miring itu 5 per 3. Untuk sekannya miring per samping, dimana nilainya 5 per 4. Untuk kotanginnya itu samping per depan, nilainya 4 per 3. Nah, dari soal ini ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Jika diketahui sin alfa sama dengan 12 per 13, tentukanlah nilai dari tan alfa. Nah, yang diketahui adalah sin sama dengan sin alfa sama dengan 12 per 13, di mana kita rumus dari sin itu adalah depan per miring. Jadi untuk R-nya Y-nya yaitu 12 dan R-nya itu ada 13. Untuk mencari nilai perbandingan trigonometri lainnya, kita perlukan rumus dari teorema Pythagoras, yang dimana rumusnya itu X sama dengan R pangkat akar R pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, dimana nilai R-nya yaitu 12 pangkat 2 dikurang 13 di pangkat 2 sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Hasilnya yaitu akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi sehingga dapat nilai dari X-nya yaitu 5. Kan yang mau ditanyakan adalah tan alfanya. Mana rumus tan alfa yaitu Y depan per miring atau Y per X sama dengan Y-nya itu ada 12 per X-nya ada 5. Itu nilai tan alfanya yaitu 12 per 5. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menggunakannya dengan aplikasi GeoGebra. Caranya yang pertama kita pilih poligon, terus kita tekan titik dari A-nya itu 0,0 dan untuk titik B-nya itu 0,4 dan untuk titik C-nya itu 0,3. Titik A-nya 0,0, titik B-nya 0,4, titik C-nya 0,3 dan kembali lagi ke titik A, sehingga dapat hasil dari A-nya itu 0,0, B 0,4 dan C 0,3. Kita rapikan terlebih dahulu segitiganya. Kita pindahkan A kecil ini keluar dan C kecilnya keluar, B kecilnya juga kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita mencari titik dari nilai A. Dimana cara mencari nilai titik A itu kita tekan titik A kecilnya ini, terus kita ke pengaturan, kita
kita pilih dari so objek dan so label. Terus so labelnya itu kita ubah jadi nama dan value, dimana maka dapat nilai A nya itu ada 5. Selanjutnya untuk mencari B nya kita sama caranya, tinggal ubah lagi nama dan value nya, yaitu maka dapat B nya itu 3. Dan untuk nilai C nya kita ubah lagi nama dan value nya, sehingga dapat nilai C nya yaitu 4. Selanjutnya itu kita masuk ke input, dimana inputnya itu kita misalkan P sama dengan C per A, kita enter, maka dapat C per A itu 4/5, dan Q sama dengan B per A, enter, dapat nilai Q nya 3/5, dan untuk R adalah sama dengan C per B, sehingga dapat hasil dari R nya itu 4/3. Nah, yang ditanya adalah sin, cos, dan tan. Cara untuk mencari sin, cos, tan-nya itu kita pilih teks, kita tekan, terserah tekannya mau yang gimana, terus tulis sin, kita ke advanced, kita pilih simbol alpha, terus kita pilih latex formula, kita pilih A per B nya. A nya itu kita ganti dari rumus sin. Rumus sin adalah depan per miring terus sama dengan, kita pilih lagi latex formulanya A per B, kita ganti nilai A ini menjadi C, dan nilai B ini kita ganti dengan A. Setelah itu kita okekan, maka dapat hasil sin alpha, kita pilih latex A per B, kita ubah sin itu rumusnya depan per miring sama dengan latex formula A per B, kita ganti A ini menjadi nilai C, dan untuk B nya ini menjadi A, sehingga kita oke. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD nya. LKPD selanjutnya ibu akan membagikan LKPD untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu. Baik Bu. Dimana kelompok 1 itu ada Putri Wahyuni, Dina, sama Wina. Kelompok 2 yaitu Puji, Erlin, Naswa, sama Retna. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah Bu. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1.
Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu soalnya diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Panjang AC sama dengan 10 cm dan BC sama dengan 8. Tentukan sin C, cos C, dan tangen C. Kemudian pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu yaitu AB. AB-nya yaitu akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Tadi diketahui AC kuadrat yaitu AC-nya diketahui 10. Karena di rumus ini ada kuadrat, maka 10 kuadrat dikurang BC yang diketahui 8, maka 8 pangkat 2 atau kuadrat. Jadi diakarkan 10 pangkat 2 adalah 100, kurang 8 pangkat 2 adalah 64. 100 dikurangi 64 adalah 36. Akar 36 adalah 6. Pertama kita cari sin C. Sin C ini rumusnya depan per miring. Depannya A, miringnya C. Maka depannya tadi kita ketahui yaitu yaitu 8 per 6. Kita sederhanakan menjadi 4/3. Jadi sin C-nya yaitu 4/3. Kedua yaitu cos C. Cos C rumusnya samping per miring. Sampingnya yaitu B, miringnya yaitu C, maka samping per miringnya 10/6. 10/6 kita sederhanakan menjadi 5/3. Yang ketiga, tangen C. Rumusnya depan per samping atau A per B. A adalah 8, B-nya 10. Kita sederhanakan menjadi 4/5. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 2 ini? Beri hapus untuk kelompok 2. Karena sudah paham semua, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Silakan Naswa. Kesimpulannya, perbandingan trigonometri merupakan rasio antara sisi-sisi dan dalam segitiga siku-siku yang digunakan untuk mengukur hubungan antara sudut dan panjang sisi, Bu. Terima kasih Naswa. Beri hapus untuk Naswa. Karena materi kita sudah selesai, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Jika ada perkataan Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.